Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, video sebelumnya saya menjelaskan tentang doktrin pewahyuan, yaitu terbentuknya Alkitab oleh karena ada pewahyuan yang sifatnya umum maupun pewahyuan yang sifatnya khusus. Sekarang saya akan masuk pada bagian kedua, bahwa Alkitab terbentuk oleh karena ada pengilhaman. Itu yang kita coba lihat di dalam video ini, yaitu mengenai pengilhaman Alkitab. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, makna pengilhaman di dalam kekristenan itu bukan pendiktean. Jadi Alkitab bukannya didikte oleh Tuhan kepada para penulis Alkitab, sehingga para penulis itu hanya seperti mesin tik yang pasif. Bukan seperti itu. Tetapi para penulis Alkitab dipakai oleh Tuhan secara aktif, sesuai dengan kapasitas manusiawi mereka. Namun Allah mengontrol mereka, Allah menjaga mereka agar mereka boleh dapat menulis dengan benar. Karena itu pengilhaman dapat diartikan, yaitu Allah menggerakkan seseorang untuk menuliskan dengan benar, ya, untuk menuliskan dengan benar apa yang Allah mau agar supaya itu dituliskan. Jadi mulai dengan bagaimana Allah menggerakkan seseorang, ya, dalam hal ini para nabi dalam PL, atau juga tokoh-tokoh lain selain nabi, seperti ada raja, misalnya Raja Daud atau Raja Salomo. Kemudian ada juga hakim. Allah menggerakkan orang-orang ini untuk mau menuliskan apa yang Allah ingin agar supaya dituliskan. Tentu untuk menuliskan dengan benar. Dan Allah mengontrol mereka, Allah menjaga mereka agar tidak melakukan kesalahan penulisan. Itu artinya pengilhaman. Jadi kaitan dengan bagaimana mereka mau menuliskan sesuatu yang Allah mau agar itu dituliskan. Namun bukan pendiktean. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab bukan juga diturunkan ketika dibutuhkan oleh para nabi misalnya atau rasul, kemudian turunlah ayat, ya. Seperti pemahaman saudara kita Muslim. Jadi ayat itu turun, bahkan ada yang meyakini dalam kelompok mereka bahwa Al-Quran itu secara utuh diturunkan. Nah, di Alkitab bukan seperti itu. Tetapi Alkitab, yaitu dituliskan tahap demi tahap, dan mereka memiliki konteks masing-masing. Meskipun semua konteks ini disatukan dalam satu tema besar, yaitu bagaimana rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini, dunia yang sudah terhilang. Jadi ulang sekali lagi bahwa pengilhaman ada unsur ilahi, tapi ada unsur insani juga. Unsur ilahi yaitu Allah menggerakkan orang itu. Dan kemudian Allah mengontrol, Allah menjaga orang itu. Ya, Allah menggerakkan untuk menuliskan apa yang Allah mau supaya dituliskan, dan Allah menjaga agar dia tidak menuliskan sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Meskipun para penulis Alkitab ini menulis berdasarkan kapasitas yang ada pada mereka, berdasarkan terminologi yang mereka biasa gunakan, ya, kosakata yang biasa mereka gunakan, sehingga setiap kitab yang dihasilkan oleh para penulis Alkitab yang kurang lebih ada sekitar 40 orang, itu memiliki kekhasannya masing-masing. Misalnya, surat-surat Paulus memiliki ciri khas sendiri dengan surat-surat Petrus. Karena kan kedua tokoh ini memiliki kekhasan terminologi yang sering mereka gunakan, kosakata yang mereka gunakan. Nah, itu arti pendiktean secara sederhana.
Jadi ada pengilhaman atau hembusan nafas Allah ya. Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani 2 Timotius 3:16, yaitu ada theopneutos ya. Ada hembusan nafas Allah dalam setiap teks, dalam setiap kata yang ada di dalam kitab suci. Tentu dalam naskah asli. Ya, dalam naskah asli, yaitu naskah yang ditulis oleh para penulis Alkitab itu. Tentu bukan dalam salinan ya. Salinan itu ya kalau sekarang ini kayak fotokopi gitu. Zaman dulu belum ada fotokopi, maka naskah asli itu disalin lagi. Misalnya PL disalin lagi dalam bahasa Ibrani, PB dalam bahasa Yunani disalin lagi dalam bahasa Yunani. Salinan-salinan itu tentu kita tidak mengklaim bahwa termasuk dalam salinan itu ada pengilhaman. Yang ada pengilhaman hanyalah naskah asli yang ditulis oleh penulis-penulis Alkitab, baik PL maupun PB. Tidak termasuk salinan, tidak termasuk juga terjemahan, meskipun tentu kita memiliki keyakinan bahwa mereka sebelum menyalin dan sebelum menerjemahkan tentu minta pimpinan Roh Kudus, maka ada yang namanya penerangan Roh Kudus, iluminasi, tetapi tidak lagi dalam artian mereka diilhamkan. Jadi pengilhaman itu hanya untuk autograf atau naskah asli. Hanya untuk naskah asli yang ditulis oleh para penulis Alkitab pada setiap teks. Meskipun bukan dalam arti didikte. Tetapi para penulis Alkitab dengan bebas menggunakan teks, menggunakan terminologi mereka masing-masing untuk menuliskan apa yang memang Allah mau untuk dituliskan. Nah, kita akan melihat ayat. Tentu ayat pertama 2 Timotius 3:16, namun kita akan mulai dulu dari 2 Petrus 1 ayat 20 sebagai perbandingan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20 di sana dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Oleh dorongan Roh Kudus. Oleh kegerakan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam diri orang itu. Orang-orang itu berbicara atas nama Allah. Prinsip yang sama berlaku dalam penulisan teks Alkitab. Oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang itu menuliskan apa yang Allah ingin mau tuliskan. Itu keyakinan Kristen ya, keyakinan Kristiani yang dimaksud dengan pengilhaman. Yaitu mereka tidak menulis sembarangan, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang itu menuliskan teks yang Allah ingin untuk dituliskan. Entah mereka sadari atau tidak, ya, entah para penulis menyadari atau tidak hal itu, tetapi pasti Roh Kudus sebagai penulis tunggal Alkitab mengontrol itu. Kemudian 2 Timotius 3:16 di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa aslinya Yunani, segala tulisan diilhamkan Allah. LAI menambahkan kata yang, karena memang di dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan untuk kata grape. Grape itu adalah tulisan kitab suci. Jadi orang-orang Yunani ketika melihat kata grape, mereka langsung ngerti bahwa grape ini bukan untuk semua tulisan, tapi grape itu khusus tulisan kitab suci. Tapi kalau bahasa Indonesia bilang tulisan, ya macam-macam. Bisa tulisan di majalah, tulisan yang ada di koran, tulisan dalam kitab-kitab yang lain, Quran, dalam kitab Weda, dan sebagainya. Tetapi kalau grape itu tulisan dalam Alkitab, tulisan dalam kitab suci, diilhamkan Allah. Itu 2 Timotius 3:16. Dalam arti tadi, diilhamkan Allah yaitu mereka tidak menulis hanya untuk berdasarkan kehendak mereka sendiri, mereka tidak menulis secara serampangan, tetapi ada kuasa Roh Kudus di belakang mereka yang menggerakkan mereka, yang mengarahkan mereka,
dan kemudian yang mengontrol mereka, meskipun mereka dengan kebebasan menuliskan itu, dengan kapasitas yang ada pada mereka, sehingga memang akan tercermin kapasitas mereka dalam tulisan-tulisan mereka. Bahkan kemampuan berbahasa juga bisa terlihat. Misalnya, kalau kita membaca Injil Matius dalam bahasa asli, tentu akan berbeda mungkin secara sastranya bila dibandingkan dengan kitab Ibrani dalam bahasa asli. Di mana kita melihat bahwa kitab Ibrani menggunakan sastra yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan sastra yang digunakan oleh penulis Injil Markus, yaitu Markus sendiri. Gitu. Tetapi lepas daripada apakah menggunakan jenis sastra yang lebih tinggi atau jenis sastra yang rendah, yang jelas adalah mereka semua berada dalam tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat ada 3 cara penulisan Alkitab. Ya, ada 3 cara ya. Bagaimana kemudian Alkitab itu dituliskan. Pertama, sang penulis menerima ilham dan menerima wahyu. Ya. Sang penulis menerima ilham, itu sudah pasti. Karena itu dia digerakkan untuk menuliskan. Dan sumbernya dari wahyu. Dia menerima wahyu. Kita sudah pelajari ya mengenai wahyu. Wahyu umum, wahyu khusus. Tapi yang dimaksud menerima wahyu sini adalah wahyu khusus. Ya, wahyu khusus. Kalau wahyu umum, ya semua orang bisa mendapatkan itu, tergantung bagaimana mereka merespon. Tapi wahyu khusus dari Tuhan. Dan wahyu khusus ini bisa dalam bentuk kata-kata langsung, Allah berbicara secara langsung. Di dalam PL ada banyak sekali contoh, Allah berbicara secara langsung. Bisa dalam bentuk mimpi, bisa dalam bentuk penglihatan, bisa dalam bentuk penampakan Tuhan, teofani, kristofani, dan kemudian ngomong langsung. Itulah wahyu, ya. Jadi wahyu dengan berbagai bentuknya, ada melalui mimpi, penglihatan, melalui suara. Itulah sumbernya. Jadi pertama, dia menerima ilham, sumbernya yang dia tuliskan adalah berdasarkan wahyu yang diterima oleh sang penulis. Contohnya misalnya Musa. Musa menulis kisah Taman Eden. Pertama, kisah ini sudah dituliskan menjadi grape, tulisan kitab suci. Berarti Musa menerima ilham untuk menuliskan kisah Taman Eden. Tapi dari mana Musa tahu? Misalnya percakapan antara iblis dengan Hawa di Taman Eden. Siapa yang memberitahu Musa sehingga dia menuliskan hal tersebut? Tentu tidak ada saksi mata di sana yang memberikan informasi kepada Musa. Maka kisah di Taman Eden, sumbernya itu adalah wahyu Tuhan. Artinya Tuhan mewahyukan kepada Musa, atau Tuhan menyampaikan kepada Musa, bahwa di Taman Eden percakapan itu seperti ini. Bahwa iblis berkata seperti ini kepada Hawa, dan Hawa menjawab seperti ini, dan seterusnya. Sehingga Musa sanggup untuk menuliskan kisah di Taman Eden oleh karena ada wahyu Tuhan. Dan kisah itu sudah ditulis secara lengkap oleh karena ada ilham Tuhan. Nah, kiranya ini dapat kita mengerti ya, bahwa kisah Taman Eden itu sudah tertulis di sana secara lengkap, dalam arti bahwa cukup untuk keperluan kita, untuk informasi bisa disampaikan kepada kita, oleh karena ada ilham, sehingga Musa menuliskan, dan ada wahyu sebagai sumber, wahyu dari Tuhan, yang kemudian menjelaskan kepada Musa hal-hal apa yang terjadi pada Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, mungkin orang bertanya, bagaimana dengan ayat setan? Ya, saya sebut di sini ayat setan. Kejadian 3 ayat 4, yaitu perkataan setan sendiri. Saya mengambil ayat 4, sebenarnya ayat 4, ayat 5, tapi lihat contoh aja ayat 4, supaya kita fokus kepada kalimat yang dikatakan di sini. Tetapi ular itu berkata, dan ular tentu kita lihat di sini adalah iblis yang dimaksudkan di sana. Ular itu berkata, atau setan itu berkata kepada Hawa.
perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi kita lihat di sini setan membantah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Hawa. Ketika terjadi dialog, Hawa mengatakan, Allah mengatakan tidak boleh makan buah itu, nanti kamu mati. Tapi kemudian setan itu berkata, sekali-kali kamu nggak akan mati. Nah pertanyaannya, apakah ini firman Tuhan? Apakah ini firman Tuhan? Jelas sekali ini firman Tuhan dalam arti bahwa Musa telah menuliskan itu atas ilham Tuhan. Dan Musa menuliskan ini karena diberitahu oleh Tuhan. Diwahyukan oleh Tuhan, itu maksudnya. Bagaimana Musa bisa tahu bahwa setan berkata seperti itu kalau Tuhan tidak mewahyukannya? Karena itu disebut firman Tuhan dalam arti bahwa apa yang dituliskan oleh Musa itu benar. Karena sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang beritahu, Musa, setan berkata seperti ini kepada Hawa. Dan Musa sanggup menuliskan seperti itu. Dan karena itu sudah masuk ke dalam kitab suci, berarti itu diilhamkan. Jadi diilhamkan itu kaitan dengan penulisan grape, penulisan kata-kata kitab suci di dalam Alkitab. Ya. Nah, ini contoh, ya. Pertama. Kemudian contoh cara yang kedua, bagaimana bagian-bagian Alkitab lainnya tertulis, yaitu sang penulis menerima ilham, tapi tidak menerima wahyu. Nah, ini. Kalau yang pertama menerima ilham dan juga menerima wahyu. Tapi bagian kedua di sini, sang penulis menerima ilham untuk bagian tersebut, tapi tidak menerima wahyu untuk bagian tersebut. Berarti sumbernya bukan dari Tuhan. Dia menuliskan itu bukan dari wahyu Tuhan, tapi dari cara yang lain. Nanti kita akan lihat di dalam Alkitab. Tapi yang jelas dia diilhamkan oleh Roh Kudus. Artinya Tuhan berkenan supaya bagian itu ditulis meskipun penulis Alkitab waktu itu mengambil sumber dari tempat lain, bukan dari wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Saya mengambil dua contoh, ada banyak contoh dalam Alkitab, tapi ada dua contoh, yaitu 1 Korintus 7 ayat 25 dan Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Atau sampai 3 aja, kita akan lihat sebentar. Mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat 25. Di sana dikatakan oleh Paulus ketika dia membicarakan tentang kehidupan manusia, tentang kehidupan rumah tangga, tentang kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam ayat 25, Paulus mengatakan, sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Untuk para gadis, aku tidak mendapat wahyu dari Tuhan, gitu. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Jelas ini sumbernya itu dari hikmat Paulus yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan wahyu Tuhan. Aku tidak menerima perintah dari Tuhan tentang para gadis. Ya. Ketika Paulus akan menuliskan tentang para gadis, Paulus akui dia tidak menerima wahyu dari Tuhan. Namun dia memberikan pendapatnya. Aku memberikan pendapatku. Pertanyaannya, apakah ini firman Tuhan? Ya, kenapa? Karena apa yang dituliskan oleh Paulus tentang para gadis, itu diilhami oleh Tuhan. Artinya Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menghendaki supaya Paulus menuliskan tentang para gadis. Bagaimana mereka hidup. Tetapi sumbernya dari hikmat. Dan hikmat itu juga tentu adalah pemberian Tuhan. Dari hikmat yang Tuhan berikan. Aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterima dari Allah. Nah, ini contoh bahwa Paulus untuk para gadis ini, dia menerima ilham, tapi tidak menerima wahyu. Mari kita lihat lagi contoh Lukas 1 ayat 1-3. Di sana Lukas menulis, Theophilus yang mulia, jadi surat Lukas ini ditujukan kepada Theophilus, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Jadi sudah ada dokumen dituliskan pada waktu itu menurut Lukas. Ada banyak orang sudah menuliskan
berita atau dokumen sudah ada tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Sebagaimana yang sudah disampaikan kepada mereka, baik itu berupa tulisan atau disampaikan secara lisan, dan kapasitas orang-orang itu ada yang menjadi saksi mata dari peristiwa-peristiwa yang mereka saksikan. Dan mereka adalah pelayan-pelayan firman, para pengkhotbah. Ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi kita lihat di sini, Lukas mengadakan riset sejarah. Sumber penulisan Injil Lukas itu dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan karena sudah ada dokumen-dokumen yang tertulis disebutkan dalam ayat 1 tadi. Sudah ada dokumen-dokumen yang tertulis sebelumnya ini. Banyak orang telah menyusun suatu berita. Ya. Sudah ada dokumen. Dan Lukas coba menyelidiki dokumen-dokumen itu. Penelitian kepustakaan. Minimal ada yang namanya kitab Didake dan kitab testimoni. Kitab Didake yaitu kumpulan dari tulisan-tulisan orang-orang pada waktu itu yang mendengar pengajaran Yesus. Kayak kita sekarang juga kan ketika dengar orang berkhotbah, kita mungkin membuat catatan-catatan, kita menulis. Pada zaman dulu juga gitu, ada banyak orang yang menulis ya dengan cepat, ya dengan mungkin menggunakan huruf-huruf steno untuk menulis dengan cepat apa yang dikhotbahkan oleh Yesus. Dan kemudian ada orang atau ada tim yang kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan setiap catatan itu dan dibukukan dalam satu buku yang namanya Didake, pengajaran. Meskipun ini tidak diilhamkan, tetapi itu adalah kumpulan dari data-data yang ada pada waktu itu. Tidak perlu diwahyukan karena memang itu peristiwa-peristiwa yang ada, seperti kalau kita buku sejarah begitu. Dan berisi pengajaran-pengajaran Yesus. Baru ada yang namanya testimoni, yaitu kesaksian-kesaksian. Ketika mereka melihat Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, mencelikkan mata orang yang buta, ada yang menuliskan kesaksian-kesaksian itu, dan kemudian ada orang-orang yang mengumpulkan dan menjadi buku testimoni. Minimal ada 2 dokumen ini. Dan Paul dan Lukas menyelidiki itu dengan saksama. Jadi ada penelitian dokumen-dokumen. Kemudian dia pasti mewawancarai juga saksi mata. Ya, ada informan-informan yaitu para saksi mata yang waktu itu masih hidup di zaman Lukas. Karena Paulus sendiri yang menjadi mentornya Lukas juga menulis dalam 1 Korintus 15 dan dia mengatakan para saksi mata sampai sekarang masih ada banyak yang hidup, yang masih hidup. Para saksi mata, dan minimal para saksi mata di sini adalah para rasul. Tetapi bukan hanya para rasul yang menyaksikan kematian misalnya dan kebangkitan Kristus, ada banyak orang. Dan Lukas mengadakan riset sejarah. Kemudian dituliskan dan kemudian itu menjadi Injil. Nah, di sini saudara kita non-Kristen ya, saudara kita Muslim, berbeda persepsi. Kalau mereka kan meyakini Al-Quran itu turun dari langit. Ketika dibutuhkan oleh Muhammad, maka ayat itu turun. Ayat itu turun. Konteksnya itu konteks peristiwa. Ada peristiwa tertentu turun. Kalau kita, Alkitab itu bukan cuma konteks peristiwa, tapi ada konteks narasi. Atau konteks Alkitabnya. Karena itu berkesinambungan. Kalau Lukas menulis pasal 1 sampai pasal sekian, itu ada punya konteks narasi, dan bahkan bukan cuma Lukas. Konteks seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Karena Alkitab memiliki tema besar, yaitu karya Allah dalam menciptakan dan menyelamatkan umat manusia di dalam Kristus. Itu tema besarnya. Nah, ini tentu tidak terbiasa bagi saudara kita Muslim, karena mereka tidak melihat ayat-ayat Al-Quran dalam konteks narasi seperti itu. Hanya melihat dalam konteks peristiwa.
dalam bentuk ayat-ayat yang diambil, dicomot gitu, ya. Dalam bentuk ayat-ayat bukti atau dalil-dalil. Kalau membaca Alkitab tidak boleh membaca seperti begitu, kita harus melihat secara utuh. Nah, kembali lagi kepada tadi, ini adalah contoh, Lukas dia mendapatkan ilham, sehingga menuliskan, dan sudah masuk dalam kumpulan kitab-kitab suci, ya, yang menjadi satu buku yang namanya Alkitab. Sumbernya dari mana? Dari hasil riset. Ya. Bukan seperti Musa waktu menulis Kisah Eden, itu diilhamkan dia oleh Tuhan, dan sumbernya dari mana? Dari wahyu Tuhan. Kalau Paulus tadi bilang tentang para gadis, aku tidak menerima wahyu dari Tuhan. Sumbernya dari apa? Dari hikmat yang Tuhan berikan. Sementara Lukas, sumbernya dari mana? Dari hasil riset. Kalau kita pelajari Lukas pasal 1 ini, maka kita akan melihat luar biasa, di mana Lukas sudah menerapkan prinsip-prinsip penelitian yang baru sekarang ini kita kembangkan. Ada dosen saya yang menuliskan buku tentang ini, ya, yang ditulis dari Lukas pasal 1. Prinsip-prinsip penelitian dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dan luar biasa. Ternyata apa yang sudah dilakukan oleh para penulis Alkitab, misalnya Lukas, karena memang dia latar belakang cendekiawan. Jadi dia menulis ini berdasarkan metode penelitian yang baru sekarang kita kembangkan, padahal Lukas sudah menggunakannya. Misalnya mengadakan studi kepustakaan, kemudian mengadakan studi lapangan dengan mewawancarai para informan, para saksi mata. Itu sekarang ini baru kita mulai kembangkan dalam penelitian fokus, tetapi sebenarnya Lukas sudah menerapkan itu sekitar 2000 tahun lalu. Jadi sang ini ketiga. Jadi ulang lagi, model pertama yaitu sang penulis mendapat ilham, mendapat wahyu. Kemudian kedua, sang penulis mendapat ilham tapi tidak mendapat wahyu. Nah, ketiga kebalikan dari kedua. Yang ketiga adalah sang penulis tidak menerima ilham, gitu. Tapi ia menerima wahyu. Tidak menerima ilham, namun ia menerima wahyu. Ini dimasukkan ke sini untuk menyatakan bahwa begini, ada para hamba Tuhan dalam PL dan PB yang menerima wahyu, tetapi apa yang mereka terima tidak dituliskan dalam Alkitab. Nah, gitu. Karena mereka tidak menerima ilham. Meskipun mereka mendapatkan wahyu dalam bentuk penglihatan, dalam bentuk suara yang mereka dengar, tetapi mereka tidak menuliskan dalam Alkitab wahyu yang mereka terima itu. Karena apa? Karena mereka tidak diilhamkan. Roh Kudus tidak menggerakkan mereka untuk menuliskan. Atau Roh Kudus melarang mereka untuk menuliskannya. Ya, mari kita lihat contoh. Daniel 12 ayat 4 dan 9 dan 2 Korintus 12 ayat 4. Nanti diselidiki lagi, tentu ada ayat-ayat yang lain. Dalam Daniel 12 ayat 4 dan 9 dikatakan seperti ini. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi ada hal-hal yang didengar oleh Daniel atau yang dilihat dalam penglihatan oleh Daniel pada waktu itu, tetapi dilarang oleh Tuhan untuk menuliskannya. Sembunyikan itu. Dan meteraikan itu sampai pada akhir zaman. Artinya, Daniel tidak menuliskan bagian-bagian itu. Itu adalah informasi yang diterima oleh Daniel khusus untuk dirinya. Dan tidak dituliskan. Artinya, Daniel pada bagian ini menerima wahyu, tapi tidak menerima ilham. Kemudian kita lihat ayat 9, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Kemudian kita melihat lagi 2 Korintus 13 ayat 4, boleh baca satu perikop, yaitu bagaimana Paulus diangkat ke sorga, langit ketiga, atau sorga. Dan di sana dia mendengar kata-kata dari Tuhan Yesus. Perkataan yang begitu luar biasa, begitu agung, bahkan manusia tidak mampu mengucapkannya.
Dia mengatakan di ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu. Dan itu adalah dirinya kalau kita periksa konteks ya. Entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Dengan kata lain, dia mendapat wahyu. Dalam arti dia mendengar. Ada kata-kata yang tak terkatakan di sorga. Kata-kata yang luar biasa, yang tidak boleh diucapkan manusia. Dia mendengar itu. Nah pertanyaannya, kata-kata apa itu? Kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu kata-kata yang didengar oleh Paulus pada waktu itu? Karena kata-kata tersebut tidak dituliskan oleh Paulus. Mengapa tidak dituliskan? Karena dia tidak mendapat ilham oleh Tuhan untuk menuliskan kata-kata tersebut. Oke, ini ketiga, yaitu tidak menerima ilham, tapi menerima wahyu. Nah, mungkin yang keempat, yaitu dua-dua nggak diterima. Tidak terima ilham dari Tuhan, tidak terima wahyu juga dari Tuhan. Nah, itu ada banyak itu. Ya, ada banyak itu. Termasuk buku-buku teologi tentu kita di perpustakaan, itu tidak menerima wahyu dari Tuhan, tidak menerima juga ilham dari Tuhan. Tetapi itu dituliskan berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan memang kepada kita, tetapi dituliskan berdasarkan kerinduan kita untuk menuliskan, dan tidak masuk dalam kitab suci. Nah, itu tentu di luar pembahasan kita ya. Bahkan ada buku-buku yang diklaim sebagai kitab suci, tetapi pada dasarnya buku-buku seperti itu yang diklaim sebagai kitab suci di luar Alkitab adalah buku-buku yang menurut keyakinan Kristen itu tidak diilhamkan oleh Tuhan dan juga tidak diwahyukan oleh Tuhan. Tetapi itu dituliskan sebagai respon mereka terhadap wahyu umum. Selama itu murni sebagai respon terhadap wahyu umum, itu bisa menghasilkan karya-karya dalam bidang keagamaan. Meskipun memang ada agama-agama yang sudah terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya, maka sudah tentu itu dituliskan demi untuk kepentingan politik pada waktu itu, atau kepentingan pergerakan kelompoknya pada waktu itu. Bukan murni hasil renungannya terhadap pewahyuan secara umum, bukan hasil meditasinya. Ada buku-buku yang memang itu merupakan hasil meditasi yang dalam, dan di dalamnya juga ada hikmat. Ya, ada hikmat yang luar biasa, yang sifatnya universal, kebenaran universal, yang di luar Alkitab ada, yang tadi saya pada video sebelumnya saya sudah jelaskan. Dan itu telah dituliskan, tapi bukan atas ilham Tuhan. Itu sudah dituliskan, bukan berdasarkan wahyu khusus Tuhan, tapi itu berdasarkan wahyu umum. Nah, kiranya kita dapat lihat hubungan antara respon terhadap wahyu umum yang menghasilkan budaya, kalau respon itu secara eksternal, menghasilkan agama, kalau itu respon secara internal, dan ada wahyu secara khusus, yaitu Alkitab, dan ketika orang merespon menghasilkan teologi Kristen dan merespon Yesus Kristus sebagai wahyu khusus yang paling utama, mengalami kelahiran baru dan mengalami pertumbuhan rohani dalam Tuhan. Itu pembahasan video sebelumnya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 model ini yang bisa kita lihat. Ada 3 model ini bagaimana proses penulisan Alkitab itu. Kesimpulan, semua teks Alkitab dalam naskah asli, ya, semua teks dalam Alkitab, dalam naskah asli, itu diilhamkan Allah. Semua. Dalam naskah asli. Teks demi teks. Ya, jadi diilhamkan secara verbal dan secara menyeluruh, semua. Itu diilhamkan oleh Allah. Teks demi teks. Kemudian, meskipun tidak semua teks Alkitab bersumber dari wahyu Allah. Jadi tidak semua teks itu bersumber dari wahyu Allah. Ada diperoleh melalui hasil riset, ada melalui hasil hikmat yang Tuhan berikan. Misalnya kalau Musa waktu menulis
di dalam kitab Taurat itu luar biasa tergambar pengetahuan Musa, mulai dia menulis mulai dari binatang-binatang sampai bintang-bintang. Kalau diperhatikan itu nampaknya itu hasil studi yang pernah dia dalami ketika dia berada di istana Mesir. Karena dalam Kisah Rasul pasal 7 dikatakan bahwa Musa telah mengenyam pendidikan Bani Timur ketika dia ada di istana, pendidikan terbaik pada zamannya. Dan itu dipakai Tuhan tentu untuk bisa menuliskan firman-Nya. Ada yang memang berdasarkan wahyu dari Tuhan, tetapi ada juga berdasarkan pengetahuan dia secara umum. Ketika menuliskan misalnya jenis-jenis binatang, jenis-jenis burung, kemudian menuliskan tentang bintang-bintang, karena memang ilmu perbintangan, astronomi memang sudah maju. Di zaman Musa, bahkan sebelum zaman Musa, kita bisa membaca dalam Kejadian 4, Kejadian 5, tergambar di sana berbagai bidang ilmu pengetahuan sudah berkembang. Bahkan ilmu perbintangan sudah berkembang. Dan Tuhan menggunakan semua itu. Jadi kapasitas para penulis Alkitab dipakai Tuhan untuk menuliskan keinginan Tuhan, menuliskan rencana Tuhan, menuliskan firman-Nya. Tidak semua itu disampaikan oleh Tuhan dalam bentuk wahyu. Namun semua kata yang sudah masuk ke dalam kitab suci, Alkitab, dari manapun sumbernya, itu adalah ilham Tuhan. Itu adalah ilham Tuhan. Disinilah akhirnya kita mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Karena semua teks dalam naskah asli yang ditulis langsung oleh para penulis Alkitab PL maupun PB, itu atas ilham Tuhan. Meskipun tidak semua dalam artian diwahyukan khusus oleh Tuhan. Kenapa tidak semua? Karena ada merupakan hasil riset sejarah yang kita sudah lihat tadi. Ada dari sains secara umum, ada juga bahkan dari kitab-kitab apokrifa. Kitab-kitab yang tidak kanonik, tidak masuk di dalam kitab suci. Itu ditulis ketika penulis Perjanjian Baru mengambil dari kitab-kitab non-kanonik, yaitu mengambil di luar kitab-kitab Perjanjian Lama. Ketika sang penulis mengambil dari sumber itu dan menuliskannya dalam kitabnya, maka itu diilhamkan, meskipun sumbernya dari kitab yang tidak diilhamkan. Nah, gitu. Mungkin pembahasan tentang kitab apokrifa nanti pada seri berikut. Saya akan membahas mengenai kitab apokrifa. Dari kedua fakta tersebut di atas, ya, dari fakta ini maka dapat disimpulkan, ya, bahwa ada pengilhaman dan ada pewahyuan, maka dapatlah disimpulkan sekarang bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Termasuk di dalamnya Kejadian 3 ayat 4 misalnya, yaitu perkataan setan. Setan mengatakan kepada Hawa, yaitu membantah apa yang Tuhan katakan kepada Hawa, bahwa makan buah itu tidak akan mati. Itu pun adalah firman Allah, dalam arti bahwa Musa menuliskan itu karena informasi yang Tuhan berikan. Oleh karena wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya, bahwa setan berkata seperti itu kepada Hawa di Taman Eden. Nah, disinilah dengan melihat seperti ini, kita menyimpulkan Alkitab adalah firman Allah. Demikian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah melihat dua poin penting bagaimana terbentuknya Alkitab, yaitu ada pewahyuan dan kemudian kedua ada pengilhaman. Nantikan untuk video berikutnya, saya masih akan menjelaskan kaitan dengan pengajaran Alkitab, tentang Alkitab, yaitu bibliologi. Kita akan masuk juga kepada kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab, bagaimana melihatnya, ya, bagaimana melihat ada kebenaran yang sifatnya vertikal, artinya kebenaran yang berlaku hanya pada era tertentu, tapi ada kebenaran prinsip yang berjalan secara horizontal. Karena itu prinsip, bahkan kalau tidak ada kendala, kita akan masuk sampai melihat naskah-naskah kuno, ya, salinan naskah-naskah kuno
Dan di dalamnya ada varian-varian, ada perbedaan-perbedaan yang sekarang banyak orang soroti. Dan kita perlu tahu sebagai orang Kristen untuk dapat memberi jawab. Dan saya akan berusaha untuk menjelaskan tentu ini secara sederhana. Karena saya berharap kiranya jemaat biasa dapat mengkonsumsi setiap PA yang dapat saya sampaikan. Demikian saudara, kiranya ini menjadi berkat, nama Tuhan Yesus dimuliakan.